Klasifikasi diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti yang diharapkan. Unsur penentu makna diksi. A. Majas atau gaya bahasa digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara tidak langsung mengungkapkan makna. Yang B. Kata konkret. Penyair yang mahir mengkonkret kata-kata akan membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal yang digambarkan dalam puisi. C. Imaji atau citraan dapat menerangkan pengalaman indrawi seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, perasa, dan gerak. Yang D. Kata konotatif memiliki makna tambahan dari kata lugas. Penambahan makna itu menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika membaca kata konotatif tersebut. Struktur teks diksi yang pertama, pendahuluan isu memuat gambaran fenomena mengenai suatu masalah yang akan dibahas dalam teks diksi. Yang kedua, argumen isi merupakan inti atau isi dari suatu teks diksi. Yang ketiga, simpulan, saran atau solusi berisi rangkuman hasil diskusi, rekomendasi, dan solusi. Kaidah kebahasaan teks diksi. Yang pertama, konjungsi pertentangan digunakan untuk menyampaikan pertentangan atau perlawanan. Contohnya, sedangkan, tetapi, dan melainkan. Yang kedua, konjungsi perbandingan merupakan kata hubung yang menyatakan perbandingan. Contohnya, lebih dan daripada. Yang ketiga, repetisi atau pengulangan kata bertujuan mempertegas argumen terhadap suatu permasalahan. Nilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi. Yang pertama, diksi. Untuk menciptakan berbagai efek serta memunculkan makna dan amanat dalam puisi. Misalnya, majas, tipografi, rima, dan irama. Yang kedua, rima merupakan pengulangan bunyi yang berselang, tujuannya untuk memunculkan kesan indah pada diksi yang digunakan dalam puisi. Yang ketiga, tipografi merupakan suatu kemampuan menata aksara dan tulisan untuk kepentingan publikasi visual. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu struktur bentuk dan makna puisi. Yang pertama ada tema. Tema merupakan dasar atau inti makna dari suatu puisi yang akan disampaikan oleh penyair. Yang kedua ada suasana. Suasana dalam puisi dapat berupa senang, sedih, marah, dan sebagainya. Yang ketiga ada nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap puisi sehingga efeknya dapat dirasakan oleh para pembaca. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Lalu untuk menentukan makna puisi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membaca teks puisi secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat dan menganalisa struktur pembangunan dalam teks puisi. Yang ketiga, mencatat dan mencari makna setiap kata yang sulit pada setiap barisnya. Yang keempat, mengorelasikan makna sehingga menjadi suatu kesatuan. Yang terakhir, menghubungkan judul dengan keseluruhan makna dan menyimpulkannya. Menentukan makna dalam teks puisi. Yang pertama, membaca teks puisi secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat dan menganalisis struktur pembangun dalam puisi. Yang ketiga, mencatat dan mencari makna dari kata-kata yang sulit di setiap barisnya. Yang keempat, mengorelasikan makna di setiap baris sehingga membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Yang kelima, menghubungkan judul dengan seluruh makna di setiap baris dan menyimpulkan.
Unsur-unsur referensi antologi puisi. Yang pertama, judul referensi. Ditulis dengan secara singkat, jelas, dan padat. Judul dibuat untuk menarik pembaca. Yang kedua, identitas buku. Mencatat terpenting isi buku, yaitu judul buku, nama penulis penerbit, kota terbit, tahun cetak, jumlah halaman ISBN, dan harga buku. Yang ketiga ada pendahuluan atau orientasi. Pendahuluan berisi gambaran umum isi buku antologi atau sinopsis buku. Yang keempat ada analisis, berisi hal menarik dan manfaat bagi pembaca. Yang kelima ada evaluasi, berisi kekurangan dan kelebihan isi buku. Dan yang terakhir ada kesimpulan, biasanya berisi penggambaran secara ringkas keseluruhan isi buku dan penegasan ulang. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah resensi buku antologi puisi. Langkah yang pertama yaitu menentukan buku antologi puisi yang akan diresensi. Yang kedua, membaca keseluruhan isi buku. Yang ketiga, memahami isi buku tersebut. Yang keempat, menuliskan kata-kata atau informasi penting yang tidak diketahui. Yang kelima, menuliskan bagian pendahuluan, analisis, evaluasi, dan simpulan. Yang kelima atau yang terakhir, memastikan kembali apakah di resensi tersebut terdapat kesalahan atau tidak. Dan jika ada kesalahan, maka harus direvisi sebelum dipublikasikan. Materi selanjutnya adalah metode mendemonstrasikan puisi. Mendemonstrasikan puisi ini adalah menyampaikan puisi sesuai kreativitas pelakunya. Secara garis besar, metode ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu metode tekstual atau metode menyampaikan puisi dengan membaca teks. Yang kedua, metode deklamasi, yaitu metode menyampaikan puisi dengan menghafal seluruh teks puisi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah metode teatrikal, yaitu metode menyampaikan puisi dengan membaca diiringi dengan penghayatan amanat dan makna sedalam-dalamnya. Setelah mengetahui metode-metode mendemonstrasikan puisi, selanjutnya kita akan membahas musikalisasi puisi. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memusikalisasikan puisi diantaranya, yang pertama, memilih puisi yang tepat. Karena tidak semua puisi dapat menarik ketika dimusikalisasikan. Yang kedua, memahami makna. Yang ketiga, menentukan jenis iringan atau alat musik yang akan dipakai. Nah, yang keempat, menentukan nada dan irama yang sesuai dengan puisi. Yang kelima atau yang terakhir, banyak berlatih sebelum melakukan pertunjukan agar hasilnya optimal.